Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal jenis tinta, ya. Banyak nih teman-teman kalau yang nyari printer, terutama printer ink tank, mereka selalu banyak sekali yang bertanya, printernya itu bisa buat cetak stiker nggak? Cetak ID card, atau satu lagi buat cetak brosur, ya. Karena printer ini sekarang banyak digunakan sebagai usaha cetak di rumah, ya. Mungkin teman-teman kalau punya eh, keahlian bisa desain atau mungkin bisa punya kreativitas untuk cetak-cetak stiker animasi atau yang lain lah, bikin bikin job kerjaan untuk nyetak ID card atau bikin-bikin brosur, ya. Itu menggunakan sebuah printer ink tank, tapi ada beberapa macam kertas atau media yang tidak cocok digunakan menggunakan tinta printer biasa, ya. Jadi untuk cetak-cetak bahan stiker nih seperti yang seperti bahan apa namanya, vinil, ya, seperti ini, vinil, kromo, bontak, ya, atau transparan, bahan licin lah intinya. Terus seperti ID card ini juga licin, ya, permukaannya agak licin, dan juga brosur. Brosur ini menggunakan kertas art paper. Nah, untuk mencetak media-media kertas seperti ini atau media stiker seperti ini, itu uh, tidak bisa menggunakan tinta biasa yang digunakan pada sebuah printer. Karena kertas, contohnya kertas art paper ini, ya. Ini kertas art paper ini kertas yang tidak berpori, jadi kertasnya itu licin, jadi dia tidak bisa menyerap tinta biasa. Kalau kita cetak pakai tinta biasa, pasti hasilnya blobor atau luntur. Karena kertas art paper ini tidak berpori, dia harganya murah. Karena itu dibutuhkan sebuah tinta yang berbasis minyak seperti ini, jenis tinta art paper, ya. Dia basisnya minyak, jadi seperti ada lapisannya, coatingnya. Dan ini bukan tinta original, ya. Jadi dia merupakan jenis tinta berbeda yang digunakan pada printer inkjet pada umumnya. Yang pada umumnya itu tinta yang digunakan adalah tinta dye dan tinta pigmen. Jadi kalau tinta art paper ini udah pasti dia bukan tinta original, dan yang pasti itu juga eh, karena kebutuhan cetak medianya berbeda, maka dibutuhkan jenis tinta art paper ini. Sebenarnya untuk cetak-cetak media seperti vinil, kromo, bontak, art paper, ya, itu menggunakan printer laser. Printer laser ini cara kerjanya itu dia tidak menyemprotkan tinta di atas kertas, tapi dia sistemnya itu dipanaskan, ya. Jadi dia menggunakan fuser atau pemanas. Jadi hasil cetaknya itu, hasil cetak tonernya itu menempel pada media kertas. Jadi kenapa kalau pakai printer laser untuk media-media seperti ini, vinil, kromo, dan art paper itu memang cocok. Jadi memang printer itu dibuat dengan teknologi yang berbeda untuk mendukung atau mencetak pada berbagai media yang variatif juga. Jadi tidak ada istilahnya satu printer itu bisa cetak di semua media kertas, itu nggak ada. Jadi masing-masing punya tugasnya. Oke? Nah, kali ini saya mau bahas, jadi apa sih untung ruginya kalau kita pakai tinta art paper? Ya, tinta art paper ini banyak sekali jenisnya. Jenisnya itu sama art paper, tapi banyak harganya berbeda, banyak mereknya, dan juga kualitasnya. Karena tinta ini tidak ada standarisasinya, jadi kita sebut sebagai tinta non-original. Nah, pertanyaannya kita lanjut di sini. Perlu nggak sih saya ganti tinta art paper? Nah, untuk penggantian tinta art paper ini memang merupakan resiko tersendiri, ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti printer dengan tinta art paper, ya harus ada untung rugi yang harus dikalkulasi. Jadi teman-teman juga harus tahu resikonya tuh apa sih kalau kita ganti tinta art paper. Karena yang tadi saya sebutkan di awal, tinta art paper ini bukan jenis tinta yang digunakan pada printer inkjet. Jadi pasti ada resikonya. Jadi seperti kita punya kendaraan yang memang kalau disebutkan dari pabrik itu bahwa bensinnya itu harus misalnya Pertamax gitu kan, atau mungkin bensin premium. Nah, tapi kita isi dengan bensin mungkin campuran minyak tanah atau sebagainya. Nah, itu yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi gangguan pada mesin, ya. Oke, kita balik lagi. Printer inkjet atau ink tank, ya.
itu tinta originalnya adalah jenis tinta dye atau pigment. Ini yang dipakai secara umum. Tinta-tinta ini sudah diformulasikan dari pabrik untuk memberikan kualitas cetak yang maksimal dan juga printer menjadi awet. Makanya printer yang kita beli itu printer Inktank dikasih garansi 2 tahun atau 30.000 cetak itu jika dengan persyaratan menggunakan tinta original, jenis tinta yang memang sudah standar bawaan dari pabrik. Itu baru mereka bisa memberikan garansi. Oke? Nah, sekarang kita pelajari dulu kelebihannya apa aja nih kalau kita mengganti tinta art paper. Satu, bisa cetak di media variasi lebih banyak, ya, tadi yang seperti saya sebutin ya. Dan juga kedua, dia tidak luntur karena tinta art paper itu ada campuran minyak, jadi dia seperti ada lapisan coating. Jadi namanya minyak kalau kena air itu pasti dia akan terpisah, tidak menyatu sehingga hasil cetaknya itu tidak luntur. Nah, ini satu lagi, dia bisa cetak di media kertas yang tidak berpori, seperti vinil, inkjet ya, vinil khusus yang untuk printer inkjet, dan juga kromo, bontak, transparan atau transfer paper. Seperti kita mau bikin sablon ke atas baju, nah itu bisa menggunakan tinta art paper. Oke, jadi kekurangannya sekarang apa aja? Kekurangannya ya tinta art paper ini nggak murah ya, dia harganya cukup mahal ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini di Shopee ya, ini tinta art paper itu banyak macam, banyak merek ya. Ini ada yang harganya 260.000, ada yang harganya 50.000, ada juga yang harganya 68.000, 69, 99. Jadi macam-macam nih. Mereknya juga macam-macam. Kualitasnya juga saya nggak tahu ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati karena ini bukan tinta original. Karena semua penjual tinta art paper ini pasti bilang tinta mereka paling bagus. Cuma kalau misalnya terjadi resiko atau apapun ya itu memang merupakan tanggung jawab masing-masing. Karena mereka juga nggak bisa disalahin karena memang penggunaan tinta art paper ini sudah menjadi tanggung jawab si pemilik printer. Karena resiko yang akan terjadi adalah biasanya print head-nya macet, mampet, dan akhirnya print head-nya rusak. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini dia resikonya. Resikonya itu print head-nya clogging atau mampet. Ya, umur print head jadi lebih cepat haus, lebih cepat haus lah intinya lebih cepat, lebih pendek usianya. Dan keempat, printer itu harus rutin dipakai cetak atau sering cleaning. Jadi printernya itu harus rutin dipakai cetak. Jadi jangan dipakai seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu nggak cocok. Ya. Dan kalau misalnya mungkin hari ini nggak nyetak atau beberapa hari nggak cetak, ya kita harus cleaning, sering cleaning. Nah, kalau sering cleaning itu ya boros tinta lah, karena tintanya pasti akan terbuang. Ya. Terus yang kelima, itu banyak merek tinta art paper, beda harga, beda kualitas. Jadi teman-teman harus cek dan recheck lagi, ya. Pastikan juga nih, tanya mungkin yang cocok yang mana, tanya-tanya aja sama teman-teman, karena ini resikonya ditanggung jawab sendiri nih, ya. Kalau sebagai penjual tinta yang tadi saya sebutin, mereka pasti bilang tintanya bagus, segala macam. Tapi rasanya sampai saat ini nggak ada penjual tinta nih, penjual tinta art paper di sini yang bisa memberikan garansi kalau misalnya pakai produk mereka sampai print head printernya itu macet atau mampet dan sampai rusak mereka garansi diganti baru print headnya, itu kayaknya nggak ada. Saya belum pernah dengar sih. Mungkin nanti kalau ada yang memang bisa memberikan garansi seperti itu ya silakan di komen. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba punya garansi kan lebih aman. Jadinya nggak takut rusak printernya. Karena seringkali ya tinta art paper ini berbagai macam merek ada aja nih. Misalnya merek A itu hasil cetak warna merahnya kurang, terus merek B hasil cetak warna hitamnya kurang, kurang solid lah, kurang terang lah, kurang 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 sesuai lah atau apapun gitulah. Jadi memang masing-masing ada karakternya yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dengan tinta art paper kalau kita cetak warna itu pakai kertas HVS itu warnanya akan redup. Karena apa? Kertas HVS itu menyerap tinta, ya, dia menyerap tinta. Sedangkan tinta art paper itu ada lapisan minyak sehingga campuran minyaknya itu tidak terserap baik dengan kertas HVS sehingga hasil warnanya pun juga tidak akan keluar atau tidak akan kontras. Jadi masing-masing tuh ada peruntukannya. Jadi masing-masing itu setiap kertas itu atau setiap tinta itu cocoknya digunakan pada media apa, media tertentu. Jadi nggak ada itu yang namanya satu tinta bisa dipakai cetak semua media kertas, itu nggak ada. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman sekarang udah tahu ya ini kelebihan dan kekurangannya apa,
Jadi supaya teman-teman juga tahu resikonya seperti apa. Jadi kembali lagi ke kebutuhannya masing-masing. Jika penggunaannya memang hanya untuk penggunaan yang tidak perlu menggunakan media-media hard paper atau stiker vinil ya, mungkin bisa menggunakan printer laser. Atau jika memang harus mencetak media-media seperti ini dan tidak sering, ya mungkin kita bisa kasih job cetaknya itu ke percetakan. Ya, itu mungkin mereka memang punya mesin-mesin offset yang memang menggunakan tinta-tinta khusus untuk mencetak di media-media seperti ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Seperti yang saya selalu katakan adalah bahwa apabila ada informasi atau komen yang nggak sesuai, ya silakan ditambahkan atau dikoreksi supaya kita bisa sama-sama belajar. Karena ilmu ini selalu berkembang ya, jadi saya juga nggak selalu monitor, tapi kita melihat dari perkembangan yang ada pada saat ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.